Saya pikir apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu bentuk upaya agar tidak terjadi pilkada-pilkada dengan kotak kosong hanya karena memiliki kemampuan untuk memborong partai. Bagaimanapun juga, Mahkamah Konstitusi tetap menjaga pesta demokrasi ini agar pesta demokrasi ini semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Banilo, dan channel Hobi Production. Teman-teman sekalian, dalam beberapa hari ini, terutama di 2 hari terakhir ini, sepertinya kita tidak tertarik lagi untuk membahas terkait dengan kontestasi pilkada yang ada di Jakarta. Terutama setelah 12 partai politik melakukan deklarasi menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, di mana pasangan ini diusung atau didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan ditambah dengan Tim Plus dan beberapa partai politik lain. Beberapa penggiat demokrasi dan Anies Rashid Baswedan berupaya mendekati partai-partai politik, terutama 3 partai politik yang mengusung Anies Baswedan ketika Pilpres kemarin dengan tema berubah. Warga Jakarta yang masih sayang dengan Anies Baswedan datang kembali mengajukan aspirasinya kepada 3 partai politik agar tetap mendukung Anies Baswedan. Bahkan tidak segan-segan para pendukung Anies ini datang juga ke partai PDIP. Padahal kita tahu PDIP berseberangan dengan Anies Baswedan di Pilpres yang lalu. Teman-teman sekalian, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun aspirasi warga yang tadinya mendukung ketiga partai politik yang mengusung Anies Baswedan tersebut di Pileg dan Pilpres kemarin yang diterima aspirasi. Mereka harus meninggalkan sekretariat daripada 3 partai tersebut dengan muka lesu. Nah, setelah deklarasi kemarin kita sudah bisa mengatakan bahwa sebenarnya Ridwan Kamil tinggal dilantik saja untuk menjadi gubernur Jakarta bersama dengan wakil yang dimajukan oleh PKS, yakni Pak Suswono. Karena apa? Meskipun ada calon independen atau persorangan, tetapi diyakini tidak akan mampu melawan kekuatan yang sangat besar ini. Nah, teman-teman sekalian, PDIP karena ada kebentuan terkait dengan persoalan demokrasi yang ada di Jakarta, mencoba membangun komunikasi dengan PKB. Bagaimana Anies Baswedan bisa maju dipaketkan dengan wakil dari PDIP. Ini pun buntu setelah pasca muktamar Ketua PKB Muhaimin Iskandar menyatakan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Pupus sudah harapan, teman-teman sekalian. Hari ini kita mendapatkan kabar yang baik, terutama penggiat demokrasi dan pendukung Anies Baswedan, begitupun pendukung daripada Ahok dari PDIP. Kenapa, teman-teman sekalian? Tanpa kita tahu, tanpa pernah dipublikasikan oleh media, ternyata Partai Buruh, Partai Gelora telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas pencalonan pilkada. Dan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh kedua partai tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, teman-teman, menarik sekali. Pada hari ini, kami ingin melansir berita yang dimuat oleh Kompas.com yang memberi judul beritanya, MK ubah ambang batas pencalonan pilkada. Anies dan PDIP
bisa maju di Jakarta. Membaca judul ini tentu kita merasa bahwa masih ada secercah harapan, masih ada peluang harapan. Meskipun kalau kita dengar dari Refli Harun, pakar tata negara, kemudian mantan Ketua Perludem mengatakan bahwa sebenarnya bukan ada peluang. Mestinya keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini dibuat peraturan PKPU-nya segera oleh KPU. Nah, teman-teman sekalian, tentu sudah penasaran apa kira-kira poin-poin telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan disampaikan oleh kompas.com. Oke, saya bacakan teman-teman sekalian. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/PUU garis mendatar Angka Romawi 12 tahun 2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora. Kita lanjut teman-teman. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa 20 bulan 8 tahun 2024 atau ya pada hari ini ya teman-teman sekalian ya. Nah, dalam putusan MK memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Nah, MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Nah, kalau kita lihat ini kita sudah bisa dapat poinnya teman-teman sekalian ya, bahwa keputusan MK ini ingin menyamakan antara syarat calon perseorangan yang telah diatur di dalam undang-undang dengan syarat pencalonan partai-partai yang tidak memperoleh kursi tetapi mendapatkan suara. Seperti itu kira-kira ya teman-teman sekalian. Kita lanjut. Pencalonan Gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Nah, ini bisa memberikan harapan lagi nih kepada penggiat demokrasi dan para pendukung calon-calon yang sebenarnya punya kompetensi untuk maju tapi terhalang karena tidak punya tiket ya, tidak punya kendaraan yang cukup. Oke, teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% pada pileg DPRD DKI Jakarta otomatis masih punya harapan. Sebab berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Nah, sudah jelas kan teman-teman sekalian? Artinya PDIP yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20%, kini bisa melaju sendirian. Perlu diingat bahwa kursi PDIP itu ada 14 loh teman-teman di DPRD DKI Jakarta ya. Nah, sayang juga sih kalau tidak bisa maju ya. Tetapi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dikatakan bahwa PDIP sudah bisa mengusung sendiri. Ini banyak juga yang senyum-senyumnya, tapi ada juga yang kembali berpikir ini kalau begini modelnya ini. Jangan Anies maju, pasangan dengan calon dari PDIP dan menang. Waduh, gimana tuh? Ya teman-teman ya. Adapun PDIP satu-satunya partai politik Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174.000 atau 14,01% suara pada pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Berarti kalau ini 14%, sementara tadi
syaratnya 7,5%, berarti secara otomatis ya kalau undang-undang ini berlaku, PKPU yang baru ini berarti PDIP bisa mengusung sendiri. Nah, cuma yang kita tidak tahu nih setelah ada peluang buat PDIP nih, apa PDIP masih mau sendiri gitu kan? Ya, kita menunggu saja dinamikanya. Yang jelas di sini ada harapan baru kayaknya ya. Nah, berdasarkan putusan MK tersebut, partai politik atau gabungan partai politik cukup memenuhi threshold ini untuk mengusung gubernur. Nah, diuraikan ya teman-teman, nggak apa-apa karena ini dilansir, jadi saya bacakan saja semuanya supaya ini dipahami. A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10%. Provinsi Jawa, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2,6 juta jiwa harus didukung partai politik gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5%. Nah, sementara poin C di sini teman-teman, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5%. Artinya kalau kita kembali dalam konteks Jakarta, DKI Jakarta, maka yang masuk di sini adalah poin C, berarti salah satu syarat calon nanti itu harus didukung sekitar 7,5% perolehan suara, bukan kursi, teman-teman ya. Jadi tidak boleh lagi disetarakan kursi 20% ekuivalen ya dengan jumlah suara seperti itu. Jadi ini disamakan dengan calon persorangan atau independen yang hanya sekitar 7,5%. Nah, ini belum kita hitung apakah partai buruh, partai umat, kemudian partai gelora dan sebagainya itu cukup dengan 7,5% ini. Nah, kalau cukup 7,5%, bisa saja partai-partai non parlemen ini bisa membangun satu koalisi menjadi poros baru gitu teman-teman ya. Itu soal lain nanti yang perlu dihitung lagi karena harus ada kalkulasi dan data. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 6,5%. Jadi semakin besar jumlah penduduknya, semakin kecil persentasenya teman-teman ya. Kalau Jakarta teman-teman sekalian, itu DPT-nya ada sekitar berapa nih? 8.252.897, berarti dia masuk tadi di angka 7,5%. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya Ketua DPD PDIP Said Abdullah mengatakan Anies bakal diduetkan dengan kader PDIP, yakni Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, Hendrar Prihadi. Jadi sebenarnya sudah ada wacana untuk menduetkan ini PDIP dengan Anies ini teman-teman sekalian. Jadi kita harus menghargai juga ini PDIP karena saya rasa PDIP kalau bersikap seperti ini di 2029 ini partai ini bisa kembali, bisa berjaya ini teman-teman ini karena dianggap sebagai partai yang masih menjunjung tinggi asas-asas demokrasi ya teman-teman ya. Jadi kalau betul-betul PDIP di sini bisa mewujudkan itu, ini luar biasa saya pikir impact-nya untuk ke depan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain. Sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang, kata Said. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 bulan 8 tahun 2024. Jadi baru saja teman-teman ya. Ada komunikasi-komunikasi yang dibangun PDIP untuk tetap mengupayakan bagaimana Anies tetap bisa maju dengan wakilnya dari PDIP. Kita lanjut. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua, ujar dia melanjutkan. Said mengklaim Anies dan Hendrar sudah bersedia untuk diduetkan dan dicalonkan
oleh PDIP. Nah, ini bisa dahsyat ini kalau ini yang terjadi nih, dan ini bisa merubah konstelasi politik kekinian di Jakarta ini kalau ini segera diimplementasikan, dalam arti PKPU-nya langsung dibuat ya teman-teman sekalian. Said pun mengakui bahwa upaya mengusung Anies Hendrar tidak mudah karena tiket pencalonan sudah habis diborong oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, tetapi kondisi sekarang kan sudah berbeda. Bisa saja PDIP kembali merajut kebersamaan dengan Anies. Jadi di sini tidak boleh lagi ada ego-ego kepartaian, platform, ideologi, garis perjuangan partai. Yang jelas bagaimana menghadirkan demokrasi yang kompetitif, melahirkan kompetisi di mana ada rivalitas yang setara, sehingga masyarakat memiliki pilihan-pilihan. Jangan hanya ditawarkan satu pilihan. Saya pikir apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu bentuk upaya agar tidak terjadi pilkada-pilkada dengan kotak kosong hanya karena memiliki kemampuan untuk memborong partai. Bagaimanapun juga, Mahkamah Konstitusi tetap menjaga pesta demokrasi ini agar pesta demokrasi ini semakin berkualitas. Mungkin begitu, sehingga sebagian dari apa yang diajukan gugatan daripada Partai Gelora dan Partai Buruh ini diterima. Nah, yang menarik kemudian nanti tentunya yang harus kita lihat ketika ini diimplementasikan teman-teman sekalian, bahwa apakah partai-partai non-parlemen yang ada di Jakarta yang bertarung kemarin ini memungkinkan untuk mendapatkan suara 7,5% ya, di luar daripada IP. Karena jangan sampai PDIP dengan bisa mengusung sendiri, tidak ada lagi pembicaraan tentang Anies Baswedan. Saya pikir itu teman-teman, yang jelas ini memberikan harapan baru. Pikiran-pikiran kita, harapan-harapan kita, ekspektasi kita adalah adanya kompetisi yang setara. Karena itu membuat demokrasi semakin hidup. Saya Bang Ilo, kalau video ini ada manfaatnya, jangan lupa di-subscribe teman-teman supaya terus berkembang. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.